Selamat Sabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah Sabat kita berjudul Diberkati oleh Keberadaannya. Ayat hafalan, Mazmur pasal 5 ayat 8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus. Poin penting pelajaran kita menghargai dan menghormati Allah atas berkat kehadirannya dalam hidup kita. Apakah engkau mengingat suatu waktu keluargamu mempunyai perabotan baru? Ini cerita mengenai dua keluarga. Satu keluarga memiliki sebuah perabotan istimewa selama bertahun-tahun, dan yang satu lagi memiliki perabotan yang sama hanya 3 bulan. Ada cerita Alkitab yang menakutkan orang selama bertahun-tahun. Ini cerita tentang Usa, orang yang menyentuh tabut perjanjian dan mati seketika. Mengapa Allah melakukan hal seperti itu? Sekilas terlihat kejam dan tidak beralasan. Dan lagi, Usa hanya mencoba menolong. Tetapi kalau engkau mengetahui cerita yang sebenarnya, engkau akan tahu bahwa ini bukan sekedar seorang yang terbunuh ketika mencoba menjaga barang Allah. Tetapi ini tentang seorang yang mengetahui lebih baik dan tetap memilih melakukan yang salah. Ingat orang-orang Filistin? Goliat, prajurit raksasa mereka, telah dibunuh oleh seorang gembala muda, Daud. Namun orang-orang Filistin masih terus menyerang pengikut Daud setelah ia menjadi raja. Dalam satu penyerangan, orang Filistin merampas tabut perjanjian. Orang Filistin mengira tabut itu akan memberi mereka keberuntungan. Ketika keberadaannya membuat masalah, mereka menjadi ketakutan dan mengirim kembali ke Israel. Tabut itu tinggal di rumah Abinadab selama 20 tahun dan membawa berkat pada keluarga itu. Namun, lama-kelamaan, tabut itu menjadi sekedar perabotan biasa di rumah itu. Bagi kedua putra Abinadab, Ahio dan Usa, itu tidak istimewa lagi. Lalu Raja Daud mengalahkan tentara Filistin lagi. Bersyukur atas pertolongan Allah dalam perang ini, Daud memutuskan akan melakukan segalanya kembali seperti semula dengan mengembalikan tabut kembali ke Yerusalem, agar dapat menjadi berkat bagi segenap bangsa. Maka ia mengirim 30.000 orang untuk memindahkan tabut ke sebuah kemah yang ia dirikan khusus untuk itu. Engkau mungkin ingat bahwa tabut itu memiliki cincin khusus di setiap sudut yang digunakan untuk membawa tabut itu bila hendak dipindahkan. Tidak ada yang boleh menyentuh tabut itu. Imam seharusnya memasang tiang panjang melalui cincin pada tiap sisi, dan 4 imam harus membawanya dengan menaruh keempat tiang itu pada pundak mereka. Abinadab dan keluarganya mengetahui ini. Mereka imam, keluarga pendeta. Namun mereka pikir itu tidak penting, jadi mereka tidak mengatakan apapun. Mereka telah memperlakukan tabut sebagai perabotan biasa dan telah kehilangan rasa hormat pada tabut itu. Seharusnya dilakukan dengan cara Allah. Mereka yang memindahkan tabut malah memilih untuk memakai gerobak sapi, sama seperti yang dilakukan orang Filistin, gantinya pundak para imam. Usa dan saudaranya berjalan di samping tabut karena mereka mengenal tabut itu dan seharusnya tahu cara memperlakukannya. Tabut itu miring saat gerobak sapi melalui jalan berlubang. Dan satu lubang cukup besar untuk membuat tabut itu jatuh dari kereta, pikir Usa.
Dengan segera ia menggapai tabut itu untuk menegakkannya. Dan seketika ia jatuh, mati. Disinilah kita merasa sedih dengan Usa. Bahkan Raja Daud turut merasa sedih. Usa hanya berusaha menolong. Atau benarkah begitu? Ia mengetahui tabut itu tidak seharusnya dibawa dengan gerobak sapi. Namun ia tidak mengatakan apapun. Ia mengetahui tabut tidak boleh disentuh, namun ia melakukannya. Usa mengetahui apa yang sedang ia lakukan. Jika saja ia melakukan dengan benar sejak pertama, itu tidak akan terjadi. Raja Daud menghentikan pawai ini. Ia memerintahkan tabut itu diletakkan di rumah keluarga Obed-Edom yang tinggal dekat Kejadian. Selama 3 bulan tabut itu tinggal di rumahnya Obed-Edom. Selama waktu itu, seluruh keluarga Obed-Edom diberkati. Ketika Daud mendengar ini, ia sadar bahwa kehadiran Allah bila diperlakukan dengan rasa hormat dan dihargai, berakibat berkat yang besar. Dan ia menginginkan berkat itu bagi seluruh bangsa. Sekali lagi, Daud memutuskan untuk mencoba memindahkan tabut ke Yerusalem. Namun kali ini, ia mengatakan kepada para imam untuk melakukan sesuai dengan perintah Allah pada mulanya. Dengan hati-hati, para imam memasang tiang pada cincin-cincinnya dan mengangkut tabut itu pada pundak mereka. Mereka melangkah sedikit dan tidak mati. Lalu mereka membawanya sepanjang jalan menuju Yerusalem, di mana tabut itu akan ditempatkan di tenda khusus untuk menunjukkan rasa hormat. Lain waktu engkau pergi ke gereja, ingatlah Obed-Edom, dan pilihlah untuk menerima kehadiran Allah sebagai suatu hak istimewa yang membawa sukacita. Bayangkan engkau dalam ruangan tahta seorang raja yang penuh kasih, yang telah memintamu untuk datang dan tinggal bersama Dia.